Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayusmiari, penyuluh agama Hindu non-PNS dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan renungan atau dhamma wacana singkat melalui siaran atau melalui media sosial. Umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan dhamma wacana singkat mengenai ajaran-ajaran agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan dhamma wacana mengenai Tatuam Asi. Kata Tatuam Asi berasal dari bahasa Sanskerta atau kata Sanskerta yang terdiri dari kata tat yang artinya itu atau dia, tuam yang artinya engkau, dan asi adalah. Jadi secara harafiah atau secara umum, kata Tatuam Asi dapat diartikan sebagai dia adalah engkau atau kamu. Sedangkan dalam filsafat Hindu, Tatuam Asi dijelaskan sebagai ajaran kesusilaan tanpa batas atau identik dengan ajaran kemanusiaan atau dalam bahasa Inggris humanisme. Dalam babad Aranyaka Upanishad dijelaskan atau menyebutkan bahwa Tatuam Asi adalah Aham Brahman Asmi, yang artinya aku adalah Brahman. Dan dari ajaran Aranyaka Upanishad ini merupakan dasar utama bagi umat manusia atau bagi umat Hindu untuk mewujudkan masyarakat yang damai atau santi yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia atau sesama manusia. Bila manusia dapat sungguh-sungguh memahami ajaran dan menerapkan ajaran dari Tatuam Asi ini dalam kehidupan sehari-hari, maka dalam diri manusia akan muncul sifat atau sikap rasa saling mencintai atau cinta kasih atau rasa saling menghargai, menghormati terhadap semua ciptaan makhluk atau ciptaan dari Ida Sang Yang Widi Wasa. Sama seperti halnya menyayangi orang lain, sebagai halnya juga menyayangi diri kita sendiri, merupakan salah satu bentuk pengamalan dari ajaran Tatuam Asi. Namun, ada pula yang menyebutkan Tatuam Asi adalah ia adalah engkau atau engkau adalah ia. Sangat berkaitan erat dengan susila dalam babad Bali yang disebutkan tadi, yaitu babad Aranyaka Upanishad yang disebutkan mengandung makna hidup dari segala makhluk hidup sama. Menolong orang lain berarti menolong diri kita sendiri. Dan sebaliknya pula, jika kita menyakiti orang lain, berarti kita pula menyakiti diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, dimanapun kalian berada, dari ajaran Tatuam Asi, kita dapat menyimpulkan bahwa jiwa sosial yang sedemikian rupa perlu diresapi sebagai sinar atau tuntunan kesucian
dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa, dan sama sekali bukan atas dasar pamrih berdasarkan kebendaan yang ada di alam semesta ini atau yang ada di dunia ini. Sehingga dapat saya ilustrasikan atau dapat saya berikan contoh implementasi dari ajaran Tatuam Asi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan ajaran Tatuam Asi yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu contoh adalah bila kita menunjuk seseorang menggunakan jari tangan kita, maka menunjuk orang lain secara spontanitas hanya 2 jari saja yang menunjuk kehadap orang lain, sedangkan selebihnya 3 jari yang lainnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Dapat kita tarik kesimpulan dari perbandingan presentase menunjuk orang lain dan menunjuk diri sendiri adalah 40% berbanding 60%. Dapat kita lihat lebih besar presentasi dari menunjuk diri kita sendiri dibandingkan menunjuk orang lain. Begitu pula bila kita berkata bahwa orang lain jahat, sesungguhnya diri kita sendiri jauh lebih jahat dari orang lain yang kita tuduh berbuat jahat. Demikian pula sebaliknya, kita mengatakan baik kepada orang lain, tentu diri kita akan jauh lebih baik dari orang tersebut. Dan umat sedharma sekalian, umat sedharma dimanapun kalian berada, lebih parah lagi, saya contohkan atau saya ilustrasikan bila mana kita sebagai umat manusia menunjuk orang lain dalam keadaan dongkol, kesal, atau menggunakan emosi atau emosional atau emosi yang tinggi. Tentu kita menunjuk orang lain dengan tangan yang dikepal, maka sepenuhnya jari tangan menunjuk atau mengalamatkan apa yang diucapkan tertuju pada diri kita sendiri 100%. Pandangan ini membuktikan dalam upaya untuk membina dan terwujudnya kerukunan hidup beragama, kehidupan sejahtera yang berlandaskan pada prinsip kebenaran, ajaran Tatuam Asi. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menjelek-jelekan, mencemooh, atau menyakiti orang lain. Maka dari itu, umat sedharma sekalian, berbuat baiklah kepada orang lain atau agama lain, saling menghormati, saling tenggang rasa, saling toleransi, bahkan kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini tanpa ada terkecuali. Umat sedharma sekalian, Tatuam Asi merupakan kata kunci yang dapat membina agar terjalinnya hubungan yang serasi, hubungan yang harmonis, hubungan yang tentram, hubungan yang damai, atas dasar asah, asih, asuh di antara sesama makhluk hidup atau sesama makhluk ciptaan dari ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma sekalian, umat sedharma yang berbahagia dimanapun kalian berada, ajaran Tatuam Asi sangat berpengaruh dan sangat kait eratannya dengan kehidupan kita sehari-hari.
Oleh karena itu, mari kita jaga hubungan yang harmonis antara Tuhan, hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, dan selalu mengamalkan ajaran-ajaran agama dan ajaran kebaikan yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah dan wacana singkat mengenai ajaran Tatuamasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.